Kalian berdua tidak salah. Siam, Siam, Siam. Permisi. Minggir sedikit. Xia. Permisi. Minggir, minggir. Xia, xia. Ini kalian. Terima kasih. Haozi, kenapa dari tadi wajahmu muram? Apakah aku seburuk itu? Di tempat pertunjukan kecil. Meskipun kita tidak perlu berciuman. Kamu tidak perlu sampai kabur, kan? Lihat apa yang kamu katakan dalam situasi seperti tadi. Penonton jadi histeris dan terus-terusan memprovokasi. Entah nanti bakal minta apa lagi yang lebih parah. Santai aja, udah deh hari ini aku yang traktir. Haozi, aku minta maaf sama kamu, oke? Apa aku butuh permintaan maafmu? Yang aku pedulikan itu kamu. Aku selalu memperhatikanmu setiap saat. Tapi kamu, perlakuanku seperti apa? Dipanggil datang, diusir pergi. Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaanku? Haozi, jangan seperti ini. Maaf ya. Jangan marah lagi. Kamu suka Xiao dan Kiao, kan? Sudah kubilang, dunia virtual dan kehidupan nyata itu berbeda. Itu tidak sama. Xiao dan Kiao itu di kehidupan nyata. Cuma anak orang kaya yang sok tahu, dia nggak bakal suka sama kamu. Sadarlah. Jangan lanjutkan lagi. Aku nggak punya hayalan apa-apa sama dia. Xiao Xia, pergilah padaku. Aku suka sama kamu. Aku akan menjagamu seumur hidup. Pergilah. Haozi, kita teman terbaik. Kenapa Ningxia muncul di konser? Kamu siapa? Siapa lagi Ningxin ini? Siapa yang sebenarnya ada di hatiku?
Tuan muda, jam segini masih mau hidup nggak sih? Duduklah. Bingung banget. Aku beberapa kali mimpi akhir-akhir ini. Selalu mimpi Sulu. Tapi di mimpi aku nggak bisa lihat wajahnya dengan jelas. Dia semakin menjauh dariku. Aku benar-benar takut suatu hari nanti aku akan melupakannya. Dan Xiao, lepaskanlah. Sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu juga harus keluar dari bayang-bayang ini. Aku yakin, bahkan jika Sulu ada di surga, dia juga nggak mau lihat kamu terpuruk dan putus asa seperti ini. Kamu benar-benar harus memulai hidup baru. Di mimpiku yang kulihat adalah Sulu. Tapi yang kugenggam adalah Ningxia. Banyak hal terjadi belakangan ini. Dari Hong Xiaodou ke Ningxin sampai Ningxia. Semakin dalam aku mengenalmu, semakin besar kebingunganku. Seperti pesta topeng, sulit membedakan mana yang asli dan palsu. Kalau begitu, jangan gunakan matamu untuk melihat. Gunakan hatimu untuk membedakan dan merasakan. Kamu benar. Sudah. Tunggu sebentar. Masuklah. Tidak apa-apa, aku lebih baik naik tangga saja, biar sehat. Masuklah. Aku ada yang ingin ditanyakan. Selamat pagi. Kalian sengaja menanggungku? Terima kasih. Ayo pergi. Jangan lihat aku, jangan lihat aku, jangan lihat aku. Ningxia, kemarin malam kamu ngapain? Tidur. Langung tidur setelah pulang kerja? Tidur sampai pagi? Iya, aku tidur untuk kecantikan. Kalau begitu, kamu itu... Bos aku masih ada kerjaan. Aku sibuk dulu. Ningxia, kemarin malam jam 8 sampai 10. Kamu di mana? Aku minum bareng teman. Dengan pacar? Bos Zhao kan sudah bilang, jangan mengorek privasi orang, ini privasiku. Kamu tidak boleh mengoreknya. Pergi nonton pertunjukan. Aku melihatmu. Katakan padaku, apakah kamu pergi? Kalaupun pergi, kenapa? Lagi pula, urusan setelah pulang kerja juga mau kamu urusi? Atau kamu merasa aku tidak cukup berusaha? Tidak
Mulai sekarang aku akan lembur setiap hari, oke? Ningxia. Kamu datang ke kantorku sekarang, cepat. Kamu masih ingat band kecilku? Band bandara kecil? Kemarin malam kamu pergi nonton konser? Kenapa kamu pergi? Karena kemarin malam aku tidak ada kerjaan. Kebetulan kakakku memberiku tiket, jadi aku pergi. Dia pernah bilang padaku. Dia sangat suka band bandara kecilku. Tapi kakakmu sama sekali tidak peduli. Dia acuh tak acuh dengan pertunjukan band bandara kecilku. Jadi, apakah yang mengatakan itu sebenarnya kamu? Bos Zhao, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Ningxia, lihat mataku. Kamu sebenarnya siapa? Kamu adalah Hong Xiaodo? Aku ada urusan, aku pergi dulu. Zhao dan Kiao, nama pengguna Trehole. CEO dari Aku Jalan-Jalanku. Perusahaan publik. Putra dari Direktur Lan Kiao International, Liu Lanxi. Kamu lahir tahun 1987 setelah berpisah dengan ibumu. Pergi ke Kanada untuk belajar bersama pacarmu. Kemudian kamu kembali ke Cina sendirian, mendirikan perusahaan internetmu sendiri. Aku Jalan-Jalanku. Selama belajar di Kanada, pacarmu meninggal karena kecelakaan mobil. Sejak saat itu, kamu terjebak dalam penyesalan yang mendalam dan perlahan-lahan menutup dirimu. Ningxin, apa yang ingin kamu katakan? Aku tidak ingin mengatakan apa-apa. Aku hanya ingin mengenalmu. Selama bertahun-tahun ini, aku menceritakan semua kesedihan, kebahagiaan, dan kekhawatiranku. Kepadamu. Tapi kamu seperti lubang pohon, hanya menerima dan menghiburku. Tapi tidak pernah bercerita tentang dirimu. Sebenarnya, saat aku tahu Treholku adalah orang kaya yang mengendarai mobil mewah dan tinggal di rumah mewah, aku sangat gugup. Aku merasa terlalu biasa sampai tidak pantas untukmu. Dan Kiao, karena itulah, aku seperti menyelidiki data klien, mencari informasi tentangmu di mana-mana. Semua yang kulakukan hanya untuk mengenalmu. Seperti kamu mengenalku. Dan Kiao, aku tahu. Sampai sekarang kamu masih meraguiku. Meragukan identitasku. Tapi bagaimanapun juga, hari ini, setelah mengatakan semua ini, aku lega, aku janji tidak akan membahasnya lagi. Ningxin, aku. Maaf. Dan Kiao, aku tahu. Kamu belum keluar dari kenangan menyakitkan di masa lalu. Bolehkah aku menemanimu? Sampai kamu melupakan semua masa lalu yang tidak menyenangkan. Aku benar-benar tidak rela hanya menjadi teman online MU. Bolehkah aku menjadi pacarmu? Sekarang jam kerja, kita bicara lain kali. Baik.
Aku datang untuk mengantar kontrak konfirmasi ini. Terima kasih sudah datang khusus. Setelah kami tanda tangan, akan kami kirimkan. Aku minta adikku mengantarku saja. Kami juga ingin ngobrol berdua. Aku rasa kamu sudah menerimanya. Undangan pesta dari Asosiasi Pariwisata, kan? Blue Bridge International akan mengirim kili. Kalau boleh, aku jadi pendampingmu. Oke. Sia, lingkungan kerja di perusahaanmu benar-benar bagus. Bekerja di sini sangat menyenangkan. Sudah, kamu tidak perlu mengantarku. Kembali saja ke pekerjaanmu. Aku pulang sendiri saja. Kakak, sejak kecil aku selalu menganggapmu sebagai kakak kandungku. Aku benar-benar berharap kamu bisa bahagia. Jika menurutmu, Sao dan Kiao adalah orang yang bisa memberimu kebahagiaan, bisakah kamu berusaha lebih keras, berusaha untuk mencintainya? Buat dia mencintaimu, buat dia mencintai Ningsin. Bukan Hong Xiaodo. Aku tidak sekuat itu. Aku takut jika dia terus bertanya apakah aku Hong Xiaodo. Aku akan mengungkapkan semuanya. Sia, kamu kenapa hari ini? Tidak apa-apa. Kak, aku ada urusan, tidak bisa mengantarmu. Aku pergi dulu. Sebenarnya, aku dan Tuan Pohon tidak ada apa-apanya. Kenangan indah yang kita miliki hanya ada di pikiran, tidak pernah diwujudkan. Tuan Pohon, makanan favoritku adalah hotpot. Ada daging, sayur, nasi, dan murah lagi. Tuan Pohon, film favoritku adalah 2046. Apakah setiap perempuan suka berfantasi seperti ini? Ya, fantasi membuat dunia terlihat berbeda. Aku tahu satu bioskop yang khusus memutar film-film indie. Ada toko alat tulis yang sangat keren. Sekeren apa? Mereka khusus menjual alat tulis yang muncul di film-film. Wah, unik sekali. Kalau begitu, ada pensil ajaib seperti Emma Liang? Atau buku catatan seperti Death Note? Produk andalan mereka adalah penghapus kenangan. Mereka khusus menjual alat tulis yang muncul di film. Aneh banget ya. Kalau gitu ada kuas ajaib kayak M.A. Liang. Buku catatan kayak di Death Note. Produk andalan mereka adalah penghapus ingatan. Ambil satu. Ini semua bohongan kan? Masa sih? Lihat.
Garis pertama ini mewakili nomor teleponnya. Sama alamat rumah saat pakai garis ini. Semua itu sudah kamu lupakan. Kalau garis kedua ini mewakili ulang tahun, ukuran sepatu, sama kebiasaannya. Saat pakai garis ini, semua itu juga sudah kamu lupakan. Kalau garis ketiga, tapi jarang ada yang pakai penghapus. Sampai segitunya, jadi pada dasarnya, udah nggak ada yang peduli lagi. Kalau garis keempat, mewakili perasaanmu saat mencintainya. Ini susah dilupakan, gampang bangkit lagi. Tapi kamu juga nggak perlu terlalu khawatir. Karena saat di garis kedua ini, kamu sudah semangat pacaran lagi. Ayo ambil satu. Tuan Lubang Pohon, aku ingin melupakanmu. Istri suka baju apa? Kasih tahu suami. Hari ini suami dapat gaji. Kalau beli sekarang nanti nggak bisa dipakai. Sayang banget. Suami, gimana kalau kita lihat baju buat bayi? Apa ada baju yang bagus? Istri, kamu benar-benar malaikat yang dikirim Tuhan untukku. Pastinya. Ayo kita lihat. Lihat ini bagus nggak? Aisyah, aku paling suka dia. Ini sih bagus. Tapi bayi baru lahir kita bisa pakai sebesar ini? Ini kayaknya buat bayi umur 2-3 tahun. Iya, lihat deh otakku, hamil jadi bodoh 3 tahun. Kita nggak usah lihat ini. Masanya waktu kamu hamil di diskon. Juga nggak kelihatan lebih pinter. Ayo lihat. Lucu banget. Suami, sini-sini. Lihat ini. Ini bagus, istri kalau suka kita beli ini aja. Tapi ini kan ada kotaknya. Kalau gitu bahan dalamnya kayak gimana? Nggak tahu dong. Nggak mungkin, besok kan acara tunangan. Kok dia sama cewek lain? Bukannya seharusnya di acara pernikahan sekarang? Apa mataku yang salah lihat? Aneh. Kamu kenapa? Kayak orang kehilangan jiwa gitu. Gak apa-apa, tadi aku lihat orang yang ku kenal. Tapi mungkin aku salah lihat. Kamu tadi bilang apa? Aku bilang ini bagus, cuma ada kotak kemasannya. Gak bisa merasakan bahannya. Kita harus cari pelayan. Bantu kita buka lihat. Istriku benar-benar istri yang baik dan telaten banget. Ngomong-ngomong, Mikyu kamu besok nikah ya? Kamu nggak perlu ke lokasi hari ini? Di sana ada perusahaan pernikahan yang ngurus. Tugasku hari ini 100%. Jadi pengawal istriku. Ayo cari pelayan. Bagus banget. Lihat tuh, udah layu semua. Ganti. Balon ini udah berapa kali ku bilang, harus yang putih. Kok masih pink semua sih? Nona Mi, kami akan selesaikan segera. Pasti selesai sebelum besok. Ada lagi? Sia, terima kasih udah bantu persiapkan acara tunangan yang sempurna ini. Ini memang tugasku. Malam ini kamu istirahat yang cukup. Biar besok kondisi terbaik. Baiklah, aku pergi dulu. Cepetan kerja. Makasih ya kerja kerasnya. Sudah susah-susah. Ziwan pulang nih. Wah, jarang-jarang datang nih, Kak. Mama papa mana? Lagi sibuk masak. Aku bantu mereka aja. Kalian ngobrol dah aja. Hati-hati ya. Duduk dulu, sebentar makan. Kak, kenapa hari ini pulang? Aku pindah balik ke sini. Nggak boleh apa? Boleh-boleh. Bukannya kamu tinggal di hotel? Mutasi kerja. Sekarang nggak perlu siaga 24 jam. Jadi pulang ke rumah. Kalau kakak kedua? Tempat dia sempit, mana bisa dibandingin sama rumah. Kakak kedua tahu kamu pulang? Belum sempat bilang.
Kak, kamu bertengkar sama kakak kedua ya? Kamu jadi wartawan ya? Banyak banget nanya-nanya. Ini kan karena peduli sama kamu. Puh, Ziwan, ayo, semua udah pada datang. Makan yuk, makan yuk. Hari ini aku masak bakso liong kepala merah yang enak banget. Oak, eo. Ayo, duduk. makan yuk, makan yuk. Wangi banget. Coba dong bakso liong kepala merah yang ibu masakin. Aku coba dulu. Gimana? Enak nggak? Enak. Masakan ibu, paha babi merah, enak banget. Bakso liong kepala merah aku yang lebih enak. Bu, ini dua masakan yang beda. Gimana bisa dibandingin? Makan aja, makan aja. Kak, kamu lama nggak pulang. Ada beberapa hal yang kamu nggak tahu sama sekali. Ibu sekarang lagi saingan sama mertuaku. Ayo, Kak? Nggak mungkin lah. Makan sayur dong. Bu, bakso liong kepala merah. Masakan ibu yang paling enak. Ini buat kamu. Udah, Bu, ini udah enak banget. Aku bilang, Bu, kamu sekarang pilih kasih banget. Aku lama nggak pulang. Kamu nggak peduli sama aku? Kamu nggak malu ngomong gitu? Siapa yang bilang setelah pindah? Nggak akan ngomong sama Panyuyun lagi. Anak perempuan ini kayaknya buat orang lain. Menantu yang jadi keluarga kita. Ya, Bu, kamu akhir-akhir ini sehat-sehat aja kan? Masih rutin nari di lapangan kan? Tiap hari pergi. Kamu ngapain sih? Semua berantakan di meja. Maaf. Kak, aku paling nggak tahan. Kalau ada yang ngomongin nari di lapangan. Kamu tahu kenapa? Ada Seretania. Ibu beberapa waktu lalu. Sama mertuaku karena urusan nari di lapangan. Sampai berantem. Ayo, Kak? Ini bisa berantem? Mercuanya ngomong sembarangan. Waktu itu karena beda pendapat soal milih restoran. Dia malah nyerang aku pribadi. Dia bilang aku pergi nari di lapangan. Cuma buat godain kakek-kakek. Aku langsung berantem sama dia. Kalau nggak salah, nggak usah takut. Nggak ada apa-apa, ngapain marah-marah? Dasar tua bangka. Kamu maksudnya apa sih? Lihat kamu, lemah banget. Aku udah sabar puluhan tahun. Kenapa aku sudah tua, masih mau urusan selingkuh dan perselingkuhan? Look. Baiklah, kamu masih cantik seperti dulu, oke? Sia kecil kenapa tidak pulang? Kamu bilang kakak kedua aku? Kakak kedua aku sekarang sibuk banget, dia sedang berurusan dengan klien yang sangat sulit, mengurus acara pertunangan untuknya. Ngomong-ngomong Kak, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Misalnya kamu, pacar sahabatmu, Hetawan selingkuh olehmu. Kamu akan memberitahu sahabatmu atau tidak? Tentu bilang, aku rasa tidak boleh bilang. Pertama, kamu benar-benar yakin. Apa yang kamu lihat adalah fakta sepenuhnya. Melaporkan sepenggal informasi tanpa konteks, itu sangat tidak bertanggung jawab. Kedua, urusan selingkuh seperti ini, bagi pasangan, itu sangat menyakitkan. Meski tidak putus, hubungan keduanya akan retak besar. Jadi tidak boleh bilang. Aku bilang kamu. Analisis untuk orang lain cukup jelas. Tapi giliran sendiri kok bingung. Cari orang sial seperti Suiran. Ibu tidak bisa bandingkan jadi tidak tahu baik buruknya. Kalian tunggu saja. Lain kali aku bawa pulang pacar, pasti bikin kalian kaget. Sudah ada pacar baru? Kerja apa? Latar belakang keluarganya bagaimana? Aku lapar, aku mau makan banyak. Kamu jangan banyak bicara, asalkan sin-er. Bawa pulang seorang pria saja sudah cukup. Apa maksudmu? Tapi harus baik, jujur, bisa diandalkan, dan juga ganteng.
Tuan Pohon, setelah semua ini, apakah kamu masih akan mendengarkan keluh kesah Hong Xiaodo seperti dulu? Aku dan kamu sama, orang yang kesepian. Sanggup rindu. Masa-masa saling menghangatkan itu. Besok malam ada pesta, aku undang kamu jadi pendampingku. Halo Lu 11. Sia kecil, kamu tahu alamat rumah bos? Tahu. Dia malam ini ada jamuan dengan klien, dia mabuk dan tertidur. Aku juga tidak tahu harus mengantarnya kemana. Cepat datang bantu darurat. Oke, tunggu aku ya. Pelen. Mobil. Ya ampun, cepat masukkan dia. Jangan pedulikan aku punya mobil. Jangan bicara, cepat masuk, cepat masuk, cepat masuk. Kalian hati-hati ya. Oke. Zhao si kulit tebal, jangan sering-sering panggil aku keluar, oke? Aku punya kehidupan selain kerja, loh. Lagi pula kalau terus begini, nanti orang salah paham. Aku belum pernah sebahagia ini. Kita lanjut minum di mana sekarang? Ya ampun. Terima kasih ya. Katanya kamu jago ngomong. Udah deh, cukup. Kamu bilang apa? Aku nggak. Tidur aja. Aku lapar. Kamu lapar nggak? Nggak, aku nggak. Bakso? Aku lapar banget. Aku mau pulang, lapar mati. Aku mau pulang, bakso. Aku mau pulang. Halo, Siwan. Hello, Kakak. Kamu di mana? Sebentar. Sepetin. Jangan lupa hari ini kamu beri Smite. Iya, santai aja. Kakak, jangan-jangan baru bangun? Masa sih? Aku udah di mobil kok. Hati-hati dong, bikin kaget aja. Kakak, aku nggak bisa ngobrol dulu. Aku sibuk nih. Lebih baik kamu buruan. Ini semua gara-gara Zhao si tukang peras, maksa aku lembur. Kok kakak belum datang juga? Udah aku telepon tuh. Dia bilang apa? Dia bilang sebentar sampai. Kok belum datang juga sih? Xiao, Kakak, lari kemana sih? Bikin tai dekong? Ada apa sih? San Meifa belum datang, teleponnya juga nggak bisa dihubungi. Kakak, kayaknya acara ini bakal gagal deh. Jangan ngomong sembarangan. Kamu lihat ini apa? Ini apa sih? Gimana nih hari ini? Ayo masuk lihat. Ini taplak meja yang aku pesan. Aku mau yang mewah dan elegan. Taplak meja motif bunga kecil ala pedesaan. Ini apa? Sia, lihat nih taplak mejanya. Bisa dipakai nggak sih? Nonami, jangan panik dulu.
ini nggak bisa disiapin dalam waktu singkat. Gimana kalau nanti pas kamu nikah aja? Apa? Pas nikah baru disiapin? Aku cuma tunangan sekali seumur hidup, kok jadi begini? Terus, San Beifang kok sampai sekarang belum datang juga? Jangan buru-buru, aku mau telepon dulu. Cepat, telepon sekarang. Gimana? Atau kamu kasih aku alamatnya? Kamu punya? Ada, aku kirim ke kamu, Kamu jangan panik ya. Lu 11, lihat baik-baik. Oke, sudah dikirim, kamu cepat pergi. Oke, aku duluan ya. Cepat pergi. Kakak kedua, hati-hati ya. Cepat apa? Cepat ceritakan lelucon, aku nggak tahan nih. Nani, kalau kamu nangis terus, makeupnya bakal rusak. Aku tahu, makeup ini butuh 4 jam loh. Jangan nangis, nah. Kakak lu 11, cepat ceritakan lelucon dong. Aku cerita. Aku nggak ingat sekarang. Aku yang cerita. Lanjutan cerita Yugong memindahkan gunung. Langit nggak mengizinkan Yugong memindahkan gunung. Datanglah dua dewa untuk menghentikan Yugong. Yugong nggak punya cara lain, akhirnya minta bantuan orang bijak. Orang bijak mengeluarkan sebuah benda ajaib, akhirnya dua dewa itu dibawa pergi. Pertanyaannya, benda ajaib apa yang dibawa orang bijak? Apa sih? Jawabannya adalah kopi. Tahu kenapa kopi? Kenapa? Karena kopi bisa bikin melek. Nonami, lihat aku kasih tahu ya. Cara baru makan kopi, belajar dari kakak kedua, enak banget. Aku tuangin ya. Aku nggak mau, nanti bajuku kotor gimana? Lagi pula nanti gigi jadi hitam, jelek banget. Kamu lihat kan? Kamu juga tahu. Kopi bisa bikin baju kotor, kamu lihat kamu nangis sampai makeupnya rusak. Ayo, aku mandi ke atas. Makeupnya diperbaiki dulu, biar cantik. Perbaiki makeup. Ayo sikat pergi. Ayo, kalian cepat pergi. Kakak 11, kamu yang jaga di sini ya. Oke, kamu cepat pergi. Hati-hati ya Nonami. Upacara tunangan San Beifang mau dimulai. Kok kamu masih di sini? Kamu gak perlu ngomong, aku gak akan pergi. Dengar dulu, apapun masalah yang terjadi. Kita selesaikan di tempat, kamu kabur gini. Gimana Mikyu bisa hidup nanti? Aku kasih tahu, dulu kakakku juga di acara pernikahan. Ditolak sama pengantin pria, itu bikin dia trauma yang gak bisa disembuhkan. Bagaimanapun juga, kamu harus ikut denganku. Kamu tidak perlu bicara lagi. Kamu hanya penyelenggara pernikahan, bukan koordinator. Lagi pula, apakah pernikahan bisa berlangsung atau tidak? Kamu tetap dibayarkan? Ini bukan masalah uang, tapi masalah tanggung jawab dan integritas. Sebagai pria, tidak mungkin kamu tidak punya kualitas seperti ini, kan? Kamu tidak perlu bicara lagi, aku tidak akan mendengarkan. Ayo pergi. Pergi. San Beifang, dengarkan aku. Aku bilang, aku tidak akan mendengarkan omonganmu. San Beifang. Pergi. Hello. Terima kasih.
Akhir-akhir ini, aku sangat tidak terima dengan Dan Kiao. Aku tidak percaya kemampuanku bermain bola kalah darinya. Kamu tahu? Sangat tidak masuk akal. Kamu kenapa akhir-akhir ini? Kenapa tidak kalahkan aku beberapa kali saja? Dan Xiao. Ini pasti Hong Xiaodo yang legendaris itu, ya? Sudah lama mendengar namamu. Sepertinya dia sudah banyak membicarakan keburukanku di depanmu. Tuan Zhao. Cepat perkenalkan dia pada kami semua. Aku lupa memperkenalkan, ini Ningxin. Halo, Nona Ning. Hello. Hanya itu? Hanya 4 kata ini? Jia Ningxin, saat kamu memperkenalkannya padaku, tidak sesederhana ini. Apa kalian semua tertarik mendengar bagaimana Dan Kiao memperkenalkan Nona Ning ini padaku? Bagus, serius. Ambil ini. Sebelum aku bertemu dengannya, aku merasa selama ini, dia yang paling mengerti aku. Manusia itu berlapis. Ada yang seperti debu. Hinggap perlahan di permukaanmu. Ada juga yang seperti hidangan lezat, masuk ke dalam perutmu. Dia meresap ke dalam diriku seperti obat flu. Meleleh dalam darahku, lalu kembali ke jantungku. Jadi, sepertinya aku terlalu banyak bicara. Nona Ning, tunggu di sini sebentar. Jaga dia baik-baik. Aku akan lihat-lihat dulu. Senang bertemu denganmu. Dan Kiao, kenapa? Tidak suka aku banyak bicara? Tidak, hanya saja. Aku merasa sangat tidak enak. Seharusnya bukan dia. Ngomong apa sih? Kalau bukan dia, lalu siapa? Bukannya kamu sudah bertemu dengannya? Sudah, jangan terlalu banyak berpikir. Maaf, aku lewat dulu. Ayo ikut aku pulang, atau? Tidak, tunggu. Dan Xiao. Nona Ning, kalian sedang membicarakan apa? Tidak ada. Kalau begitu, kalian lanjutkan dulu, aku ke toilet sebentar. Dan Xiao. Nona Ning, jangan dipikirkan ya. Dan Kiao memang seperti itu, dingin di luar tapi hangat di dalam. Sebenarnya dia sangat peduli padamu. Semoga saja. Tentu, setiap kali dia menyebutkanmu, dia selalu sangat bersemangat. Apa Dan Kiao pernah memberitahumu? Aplikasi ponsel yang kalian gunakan untuk mengobrol. Itu adalah proyek yang dia kembangkan saat belajar di luar negeri. Kemudian cepat ditarik dari pasaran. Hanya menyisakanmu sebagai satu-satunya pengguna, dia melakukannya hanya untukmu. Mempertahankan server ini selama 4 tahun. Dan Kiao pernah mengalami beberapa luka. Itu sangat memukulnya, jadi dia sulit untuk memulai. Tapi begitu dia serius, dia akan sangat berdedikasi. Nona Ning, beri dia waktu. Terima kasih. Sama-sama, selamat datang di pesta kami. Silakan menikmati. Aku akan menemani temanku sebentar. Baik. Nona Mi, jangan buru-buru. Bagaimana aku tidak buru-buru? Kakak perempuanku sudah pergi menemui San Beifang. Jangan panik, aku beritahu kamu. Ini kakak perempuanku. Halo, siapa? Tuan Ning Zhiyuan? Ningxia adalah kakak perempuanmu? Ya, ada apa? Maaf, aku tidak bisa bertunangan denganmu. Jelaskan dulu, di rumah sakit mana? Kirimkan alamatnya. Nona Mi, sadarlah Nona Mi. Halo, aku segera ke sana, tunggu sebentar. Nona Mi. Terima kasih sudah membawa teman, semoga bersenang-senang, terima kasih. Dan Kiao, lama tidak bertemu. Dan Xiao, perkenalkan temanmu.
Dia adalah temanku yang aku kenal saat belajar di luar negeri. Hello, nama ku Jessica. Hello, nama ku Ning Aksayan. Kamu sangat beruntung bisa mendapatkan Dan Kiao. Dulu saat kita kuliah bersama di luar negeri, banyak cewek yang ngejar dia, tapi nggak ada yang bisa dapetin. Tapi sekarang aku lihat kamu, aku jadi ngerti. Ternyata dia suka tipe kayak kamu. Wanita yang seksi dan elegan. Semuanya, karena malam ini kita semua senang. Mungkin kita bisa mulai dengan tarian pertama. Ayo kita undang Dan Kiao dan Nona Ning untuk menari bersama. Setuju? Setuju. Makasih ya, sama-sama. Dan Xiao, kok kayaknya kamu nggak suka aku ya? Apa kamu dia? Bilang. Apa kamu Hong Xiaodo? Emang penting banget? Iya, tentu saja penting. Dan Kiao, kamu harus tahu. Di dunia maya aku Hong Xiaodo. Tapi di dunia nyata aku Ningsin. Kamu nggak bisa cuma suka aku di dunia maya, tapi nggak bisa terima aku di dunia nyata. Ningsin, aku beneran bingung. Kenapa? Karena aku nggak kenal Ningsin. Yang aku kenal mungkin cuma Hong Xiaodo. Dan aku tahu aku suka dan tergantung sama dia. Kamu harus tahu di dunia maya dan nyata, orang pasti ada bedanya. Kalau kamu nggak bisa terima perbedaan itu, sampai segitunya, kamu nggak pantas bilang suka. Dan Xiao, aku udah mikir matang-matang. Aku tahu isi hatiku. Aku beneran suka sama kamu. Zhao Dan Xiao, wajah Hong Xiaodo kamu udah merah padam. Kamu masih nggak maju? Ayo dong, Sepeton. Nggak nyangka bos Sao bisa malu-malu gitu. Halo, Bos Zhao ada masalah. Tunangan Michi Yue kabur. Dia pingsan dibawa ke rumah sakit. aku tahu. Kamu tenang dulu, jangan panik. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Kasih tahu Ningsi aja, biar dia yang urus. Sia dia juga kena masalah. Apa? Maaf, aku harus pergi dulu. Dan Xiao. Maaf, benar-benar maaf. Aku ada urusan mendesak yang harus segera kuselesaikan. Kamu bisa memanggil taksi lain. Itu taksi yang kami pesan. Pak, masih jauh? Kira-kira masih 2-3 km. Kalau tidak macet, beberapa menit lagi sampai. Kalau macet, susah ditebak.
Di sini tidak boleh turun. Suiran, kamu sudah cukup belum? Aku beritahu kamu. Aku, Ningxin, pasti akan menemukan seorang pria yang lebih tahu menghargai aku, lebih tahu mencintai aku. Aku pasti akan lebih bahagia darimu. Kamu tunggulah penyesalanmu. Tunggu. Maaf. Nona Ning, kebetulan sekali belum pergi. Di sini susah cari taksi. Bagaimana kalau aku antar kamu sebentar? Terima kasih ya. Hati-hati. Suster. Gadis yang baru dibawa tadi, umur 20-an. Pasien yang jatuh, di mana? Namanya Ningxia. Dia di uang 213. Terima kasih. Ningxia. Dia bagaimana? Parah tidak? Kepala dan kaki terluka, hasil röntgen baru keluar besok. Baru bisa didiagnosis apakah gegar otak atau tidak. Kak Hauzi. Apa yang terjadi? Siang tadi dia pergi menemui seseorang. Lalu jatuh dari tangga. Sejak masuk ke perusahaan sialanmu itu, Ningxia tidak pernah tenang sehari pun. Kamu keluar. Kak Hauzi, ini tidak ada hubungannya dengan bos Sao. Lagi pula ini rumah sakit, jangan emosi. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Nanti kalau kakak kedua bangun. Aku akan beritahu kamu pertama kali, oke? Ayo pergi. Bos Sao, Kak Hauzi juga khawatir pada kakak kedua. Jadi agak emosi. Maaf. Bagaimana kondisi Mikyu? Kakak Lu 11 sedang menjaganya. Oke, aku akan pergi melihat dulu. Ayo. Bos Zhao, Bagaimana keadaannya? sudah diperiksa secara menyeluruh, mungkin karena sedih atau kelelahan, sampai terus tidak sadarkan diri seperti ini. Sungguh tak terduga, seharusnya ini komedi. Sekarang jadi tragedi. Tapi lihatlah keadaannya sekarang. Sungguh sangat menyedihkan. Malam ini akan merepotkanmu. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Ningxia? Sampai sekarang belum juga bangun. Sangat membuat khawatir. Aku akan terus menunggu sampai dia bangun. Tuan Yang, katanya kamu seorang psikolog. Kalau ngobrol denganmu, bisakah menyembuhkan penyakit hatiku? Maaf, dokter yang sudah pulang. Yang sekarang duduk di hadapanmu. Hanyalah seorang teman biasa saja. Nona Ning, kamu tidak perlu gugup. Aku tidak bisa membaca pikiran.
juga tidak bisa menembus seseorang. Antara manusia, hanya dengan saling jujur, baru bisa saling memahami. Apakah kamu benar-benar bisa jujur pada orang lain? Tentu tidak pada semua orang, tapi setidaknya pada orang yang kusayangi. Aku pasti bisa melakukannya. Misalnya, Sao dan Kiao. Kami berdua teman sejak kecil, di antara kami tidak mungkin menyembunyikan perasaan hati. Kadang-kadang hanya dengan satu pandangan sekilas, kami bisa menangkap perasaan sebenarnya satu sama lain. Dokter Yang, seperti apa sebenarnya Dan Kiao itu? Untuk memahami seperti apa seseorang, Pertama kamu harus memahami seperti apa dirimu sendiri. Bisa dilihat, Nona Ning adalah orang yang punya cerita. Tapi mungkin kamu sendiri tidak tahu apa yang paling kamu inginkan sebenarnya. Misalnya, mengapa kamu menyukai Sao dan Kiao? Ningsin, harumnya menyebar jauh, didengar oleh orang-orang. Nama yang sangat indah, Nona Ning. Apakah kamu percaya ada telepati antara manusia? hal yang begitu misterius, aku tidak pernah memikirkannya. Jadi kamu pasti seorang gadis yang rasional. Tapi jika terlalu rasional, melihat masalah jadi tidak begitu menyenangkan. Nona Ning, aku justru berharap bisa berteman denganmu. Aku juga yakin aku pasti bisa menjadi pendengar dan penjaga rahasia yang bisa diandalkan. Jika kamu punya masalah yang mengganjal, aku sangat berharap bisa membantumu menyelesaikannya. Terima kasih. Kamu turun dulu. Ibu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Masih sakit yang sama. Malam hari banyak mimpi dan berkeringat. Gak bisa tidur nih? Kamu sendiri harus hati-hati. Terus lagi, aku udah batalkan pilihan sebelumnya ke Ningsin. Soalnya aku udah nemu target yang lebih cocok.